Berapa kali kamu lihat video kucing luka, dikasih narasi sedih, terus diajak donasi. Videonya mirip, gambarnya familiar, itu aja. Tapi dikemas berbeda, biar kamu nangis, lalu transfer. Merasa mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan karena menjamurnya akun palsu. Ini bukan cuma rugi moral, ini pembunuhan karakter massal. Saya bongkar nih ya, modus-modus paling sering dipakai si maling empati. Kamu pikir semua yang bilang donasi buat si Oyen luka kena lemparan itu tulus? Saya kasih tahu ya, nggak semua niat itu putih. Di balik layar HP kamu yang penuh empati itu ada orang yang ketawa puas, ketawa sambil ngitung duit donasi. Data dari Kominfo tahun 2024 menyebut laporan aduan penipuan berbasis media sosial naik 67% dibanding tahun 2023. 40% dari kasus itu berkaitan dengan akun donasi palsu, termasuk pada hewan. Dunia ini kebalik bos, yang tulus dituduh penipu, yang nipu malah dielulukan. Hari ini saya buka semua, fakta, angka, cerita nyata. Kamu siap nggak? Pegang kopi kamu dulu. Ini bukan cuma cerita sedih, ini adalah bom waktu. Kamu tahu nggak, data dari Analytics Hotsuite dan We Are Social 2024, lebih dari 73% pengguna TikTok di Indonesia berinteraksi dengan konten rescue kucing. Dan pertumbuhannya gila, naik 230% hanya dalam 12 bulan terakhir. Tapi ada yang lebih gila lagi bos. Dari 500 akun yang diamati Animal Rescue Digital Alliance, di kuartal akhir 2024, 126 akun alias 25,2% diduga fiktif atau menggunakan konten recycle alias konten lama yang diulang-ulang buat pancing donasi. Coba kamu ingat, berapa kali kamu lihat video kucing luka, dikasih narasi sedih, terus diajak donasi. Videonya mirip, gambarnya familiar, itu aja. Tapi dikemas berbeda, biar kamu nangis, lalu transfer. TikTok, Instagram, semuanya sekarang kayak panggung drama. Yang menang bukan yang nolong paling banyak, tapi yang paling jago, bikin kamu nangis. Saya bongkar nih ya, modus-modus paling sering dipakai si maling empati. Modus pertama, gambarnya luka kucing. Tapi itu gambar tahun 2021. Diambil dari forum Reddit, diviralkan ulang di TikTok. Fakta ini dibuktikan oleh investigasi Catwatch ID, akun pemeriksa fakta rescue palsu. Modus kedua, settingan rescue. Kucing peliharaan sendiri dijadikan objek. Videonya dirancang, kayak reality show, diulang-ulang, dramanya dibuat-buat. Modus ketiga, ini paling klasik. Minta transfer ke rekening pribadi. Nggak ada transparansi, nggak ada laporan. Bahkan nomor rekeningnya gonta-ganti. Tim jurnalis mediabintang.com nemuin 87 akun pakai taktik ini dalam waktu 3 bulan. Riset dari Rescue Watch Indonesia 2024 bilang 70% akun open donasi kucing di TikTok dan Facebook tidak menyertakan laporan dana atau bukti penggunaan uang. Saya kenalin kamu sama Mas Rizal, jualan warung di rumahnya, tapi punya puluhan, 50 kucing rescue di rumahnya yang ada di Pakis Haji Malang. Dia posting butuh dana buat steril. Apa yang terjadi? Dia dihujat, dibilang pengemis digital, dan lain sebagainya. Modal usaha kepake. Selesai. Buat beli obat-obatan, sebagian tak bawa ke klinik, habis semua. Habis. Berarti setiap malam sama udah nggak buka warung lagi? Kalau kayak warung mana, insya Allah aku nyelengi dewe. Mas Riko, relawan steril yang ada di Depok, jual motor RX King kesayangannya biar bisa operasi 8 kucing terlantar yang kena infeksi. Tapi apa kata netizen? Paling cuma cari konten. Yang kerja beneran sekarang kena stigma. Karena apa? Karena yang palsu kebanyakan, lebih heboh dan lebih laku. Data dari Paw Rescue Network 2024 mencatat 63% relawan yang aktif di Indonesia, yang aktif di medsos, merasa mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan karena menjamurnya akun palsu. Ini bukan cuma rugi moral, ini pembunuhan karakter massal. Saya jelasin logikanya, kenapa akun palsu bisa menang. Karena algoritma lebih suka emosi daripada bukti.
Penelitian dari Oxford Internet Institute tahun 2024 menyebut konten yang mengandung elemen kesedihan ekstrim punya kemungkinan 2,8 kali lebih cepat viral dibandingkan konten edukatif atau yang transparan. Kamu tahu nggak, dari survei lokal Digital Ethic ID, 85% pengguna TikTok Indonesia nggak pernah cek background akun sebelum transfer donasi. Alias, asal kasihan, asal nangis, asal ada empati, langsung transfer. Makanya, si tukang tipu menang bukan karena dia peduli, enggak. Tapi karena dia paling ngerti cara mainin rasa bersalah kamu. Kali ini saya nggak cuma buka borok, buka luka lama. Saya ajak kamu bikin perlawanan. Yang pertama, kita buat platform donasi rescue berbasis verifikasi komunitas di Malang, di Surabaya, di Semarang, di seluruh kota yang ada. Bikin per kota, kayak yang digagas Animal Trust ID yang kini menggandeng lebih dari 300 relawan di seluruh Indonesia. Mereka pakai sistem blockchain transparan, data keuangan bisa diakses publik 24 jam. Kita bikin ini di setiap kota, di setiap tempat tinggal kita. Kita kumpulkan rescuer yang ada di kota kita bikin komunitas. Solusi kedua, kita edukasi massal. Komunitas seperti Pautalk Indonesia rutin bikin webinar tentang cara bedakan konten asli dan konten manipulatif. Tahun 2024 aja, mereka edukasi lebih dari 12.000 pengguna TikTok dan IG. Sekarang giliran kita yang akan mengedukasi teman-teman yang ada di sekeliling kita. Solusi ketiga, kita kolaborasi media. Medianet, Rescue Watch bikin kanal berita khusus untuk rescue hewan. Mereka tampilkan daftar blacklist akun yang pernah tertangkap pakai konten palsu. Checklist sebelum kamu transfer donasi. Ada nggak dokumentasi rescue dari awal? Ada nggak laporan dana bulanan? Akunnya udah aktif lebih dari 1 tahun atau belum? Ada nggak kontak vet atau shelter yang bisa untuk diverifikasi? Kalau jawabannya nggak ada, ya jangan transfer. Donasi itu soal kepercayaan. Kalau empati kamu dijadiin komoditas, itu bukan bantuan. Itu bisnis rasa kasihan. Ada ibu rumah tangga, tiap malam jualan cilok. Tapi tiap minggu bawa kucing ke vet buat steril. Namanya Bu Sri, tinggal di Tangerang. Dalam 2 tahun terakhir, dia udah steril lebih dari 70 ekor kucing liar. Semuanya pakai uang pribadi. Ada juga mahasiswa semester akhir di Jogja, namanya Fikri. Dia ngerjain skripsi sambil jadi ojek online. Tapi tiap sore, dia muter keliling kasih makan ke 18 ekor kucing di sekitar kampusnya. Dia nggak punya kamera, dia nggak punya akun rescue. Tapi setiap malam, dia tulis laporan di Google Docs buat konsumsi pribadinya, biar bisa untuk evaluasi. Mereka nggak viral, tapi data mereka nyata. Fikri bahkan didokumentasikan sama Animal Shelter Foundation Indonesia dan dapat penghargaan relawan muda berintegritas tahun 2024. Saya sebut mereka pahlawan tanpa lighting. Mereka nggak punya properti, nggak punya strategi konten, tapi mereka punya satu hal, hati. Mereka bangun lebih pagi dari alarm kamu, tidur lebih malam dari algoritma. Mereka adalah pahlawan sejati, tapi diam, karena dunia lebih percaya sama yang viral daripada yang kerja nyata. Hari ini, pilihan kamu kecil. Kamu bisa komen, kasihan, atau kamu bisa jadi bagian dari gerakan. Donasi yang kamu kasih bisa selamatin nyawa, tapi kalau salah sasaran bisa jadi senjata makan tuan. Di tangan kamu, empati bisa jadi berkah, atau bisa jadi bisnis yang kelam. Kamu mau bantu beneran, atau kamu cuma pingin ngerasa jadi orang baik? Ingat, pahlawan itu bukan yang paling rame. Pahlawan itu bukan yang paling viral, tapi yang tetap nolong, walau nggak ada yang nonton.